mengambil barang-barang berharga yang terdapat di rumah sang korban. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Masih sama seperti tema pembahasan video-video sebelumnya, kali ini aku akan membahas tentang kasus kriminal, di mana kasus kriminalnya ini tuh melibatkan seorang wanita yang berasal dari Meksiko, atau lebih tepatnya ibu kotanya yaitu Mexico City atau kota Meksiko. Siapa sih wanita ini dan gimana kronologi lengkapnya? Langsung saja mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Mexico City merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara Meksiko. Kota ini merupakan salah satu pusat politik, budaya, pendidikan, ekonomi, dan juga tempat paling padat penduduk di daerah Amerika Utara. Namun, pada tahun 2002 hingga 2006, masyarakat kota Meksiko digemparkan dengan banyaknya tragedi pembunuhan. Bahkan kabarnya ini tuh, korbannya mencapai puluhan, sekitar 40 lebih. Dengan ciri-ciri para korbannya ini adalah wanita lansia yang berusia antara 64 hingga 79 tahun. Jadi korbannya spesifik ya, wanita lansia. Ketika serangkaian tragedi mulai membrutal di daerah itu, polisi kemudian mengerahkan segala upaya untuk mengungkap pelaku. Kepolisian Mexico City pada November 2003 memberitahukan bahwa pada saat itu serangkaian pembunuhan ini telah memakan setidaknya 24 korban jiwa berupa wanita lansia yang berada di kota Meksiko. Dan mereka juga memperingatkan masyarakat bahwa kemungkinan si pelaku ini tuh bakal beraksi lagi. Kepala Tim Investigasi Renato Sales menghimbau bahwa lansia di atas umur 60 tahun yang tinggal sendiri agar tidak berbicara dengan orang asing atau orang yang berusaha bertamu ke rumah mereka. Dia juga meminta pada masyarakat agar saling menjaga atau mengawasi lansia yang tinggal sendiri di kawasan rumah mereka. Upaya polisi untuk memecahkan kasus ini tuh gak berjalan mulus. Bulan berganti bulan, korban satu demi satu makin bertambah, dan polisi belum juga bisa mendapatkan bukti yang kuat terkait siapa sebenarnya pelakunya. Kasusnya ini tuh dianggap rumit dengan bukti-bukti yang ditemukan itu saling kontradiksi. Mereka juga sekaligus sangat penasaran dengan motif sebenarnya sang pelaku. Bahkan polisi setempat mempertimbangkan bahwa pelakunya ini tuh nggak beraksi sendirian, jadi jatuhnya berkelompok gitu. Hingga pada November 2005, ketika kasus ini tuh udah berjalan hampir 3 tahun, muncullah saksi yang mengatakan bahwa dia melihat terduga pelaku mengenakan pakaian wanita berupa blus merah, berambut cepak, dan berbadan kekar. Saksinya lihat pas diduga pelaku ini masuk ke apartemen seorang wanita lansia, merupakan tetangga si saksi, yang beberapa jam setelah itu ditemukan telah meninggal dunia di apartemennya. Bernardo Batis, kepala jaksa di Mexico City, akhirnya berhasil membuat profil pelaku dan mendeskripsikan mereka sebagai sosok brilian, cerdas, serta berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Bisa dibilang cerdas kan karena korbannya ini tuh udah lebih dari 1, puluhan bahkan, tapi sama sekali tak terendus polisi. Seperti deskripsi saksi, polisi menduga bahwa wanita berbadan kekar tersebut bisa saja adalah seorang waria. Mereka lalu mengumpulkan para waria di kota Meksiko untuk diinterogasi satu persatu. Hal ini pun sempat mendapat kecaman dari berbagai media karena dianggap tidak etis, mengingat bukti yang belum pasti benar bahwa pelakunya adalah waria. Tapi polisi nggak ngegubris dan terus melanjutkan interogasinya. BTW ada kebetulan aneh yang perlu ku mention, yaitu 3 dari puluhan korban ini memiliki satu persamaan, yaitu mereka memiliki sebuah cetakan lukisan seniman Prancis John Baptiste Greuze yang nama lukisannya ini Boy in a Red Waistcoat. Tapi ini nggak tahu sih, mungkin ya emang kebetulan aja. Berbekal dengan sketsa yang dibuat dan juga berbagai barang bukti, polisi akhirnya bisa membuat kemajuan pada kasus ini. Setelah puluhan korbannya berjatuhan ya. Mereka berhasil menangkap terduga pelaku yang merupakan seorang wanita pegulat profesional bernama
Juana Barraza pada 25 Januari 2006. Dia ditangkap saat mencoba melarikan diri dari rumah korban terbaru serangkaian kasus pembunuhan berantai ini. Korbannya yaitu Ana Maria de los Reyes Alfaro, berusia 82 tahun dan tinggal di Venustiano Carranza, Mexico City. Dan diketahui korban ini meninggal akibat dicekik menggunakan stetoskop. Dengan penangkapan ini, banyak orang Meksiko dan bahkan polisi ini tuh terkejut karena mereka tuh mengira ya dari awal pelakunya adalah laki-laki atau setidaknya waria. Tapi yang ditangkap justru perempuan. Lantas siapa sih Juana Barraza ini? Juana Dayanara Barraza Samperio, yang nantinya dikenal dengan julukan La Mata Viejitas, yaitu bahasa Spanyol dari The Old Lady Killer atau pembunuh wanita tua, lahir di daerah pedesaan bernama Epazoyucan Hidalgo, sebelah utara dari Mexico City pada 27 Desember 1957. Ibunya, Huasta Samperio, adalah seorang pecandu alkohol dan dilaporkan menjual Juana kecil yang saat itu berusia 12 tahun kepada seorang pria setempat dengan imbalan 3 botol bir. Dan saat tinggal dengan pria tersebut, Juana ini kerap mendapatkan pelecehan hingga dirinya hamil. Meskipun si anak akhirnya meninggal karena pada suatu hari rumahnya ini kerampokan dan sang perampok ini tuh membunuh anaknya. Juana kemudian menikah dengan seorang pria bernama Miguel Quiros dan mereka ini dikaruniai 3 anak. Sebelum akhirnya Juana memutuskan untuk menjadi pegulat profesional dengan nama La Dama del Silencio atau The Silent Lady yang tampil di sirkuit Lucha Libre bertempat di Mexico City. Lucha Libre ini adalah gulat khas Meksiko dan paling terkenal di Mexico City, di mana para pemainnya tuh memiliki ciri-ciri yang unik. Pas tampil, mereka selalu memakai topeng dan juga kostum yang warna-warni, serta selalu menunjukkan aksi akrobatik di atas panggung. Back to the case. Juana ini mempunyai ciri-ciri yang sangat mirip dengan profil terduga pelaku yang dicari polisi, yaitu berambut cepak dicat pirang dan berbadan kekar. Wajar aja ya badannya kekar karena dia adalah seorang pegulat. Pas dia ditangkap basah, dia ini membawa stetoskop dan juga ditemukan kartu identitas palsu bahwa dia ini adalah seorang pekerja sosial. Investigasi polisi menunjukkan bahwa Juana biasanya mengemudikan mobilnya muter-muter di daerah kota buat nyari calon korban yang kelihatannya merupakan sasaran mudah. Contohnya ya para lansia yang tinggal sendiri. Terus dia mendatangi rumah para calon korban itu dengan dalih menawarkan diri untuk membantu bersih-bersih, nyuci baju, pokoknya melakukan pekerjaan rumah si lansia tersebut. Bahkan kadang memperkenalkan diri sebagai perawat atau pengasuh, seperti yang diketahui dari kartu identitas palsunya. Nah, setelah dia berhasil masuk ke rumah calon korbannya, wanita itu kemudian membunuh para korban dengan menggunakan benda-benda yang bisa dia temui di rumah tersebut. Jadi dia ini masuk nggak bawa senjata sama sekali. Ada yang dicekik pakai tali gorden dengan tangan, kabel telepon, diapit pakai bagian dalam kaki, jadi kayak dia atraksi pas jadi pegulat. Sedangkan korban yang lain itu diketahui dipukul hingga meninggal. Setelah korbannya tidak bernyawa, dia kemudian melancarkan aksinya, mengambil barang-barang berharga yang terdapat di rumah sang korban. Jadi dia ini membunuh sekaligus merampok. Tambahan informasi, sebenarnya Juana telah memulai aksi kriminalnya pada tahun 1995 hingga 2001, di mana saat itu dia melakukan perampokan. Namun pembunuhannya dipercaya baru dimulai pada tahun 2002 hingga saat dia ditangkap. Lantas apa sih motif dia melakukan kekejaman segila ini? Saat polisi menggeledah rumah Juana, mereka menemukan sebuah altar Santa Muerte atau Santa Kematian di dalam rumahnya. Santa Muerte adalah sebuah sekte di Meksiko yang dipercaya merupakan sekte sesat. Karena dalam ritualnya, para pengikutnya ini harus melakukan pembunuhan sebagai tumbal persembahan. Santa Muerte disembah oleh banyak sekali kriminal di Meksiko.
Rata-rata para penyembahnya ini adalah kartel obat terlarang, perampok, serta orang-orang kelas bawah. Bagi para pengikutnya, Santa Muerte dipercaya bisa mengabulkan segala permintaan mereka. Dan biasanya para pengikutnya ini tuh akan mengungkapkan keinginannya saat ritual tengah berlangsung. Tapi pas minta sama Santa Muerte ini, mereka harus berjanji kepada Santa Muerte. Janjinya ini tuh masing-masing beragam ya. Dan kalau janjinya itu diabaikan secara sengaja, maka salah satu anggota keluarga dari sang pengikut akan meninggal dunia. Entah kecelakaan, entah apa, pokoknya apes gitu dan akhirnya meninggal. Mereka percayanya seperti itu. Permintaan yang diajukan oleh para pengikut sekte ini tuh beragam, tapi rata-rata tuh selalu nggak jelas. Kayak contohnya berdoa untuk melancarkan aksi transaksi jual beli obat terlarang dan sebagainya. Melihat dari altar persembahan di rumahnya, banyak yang percaya jika Juana adalah pengikut sekte ini. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Juana terhadap puluhan wanita lansia tersebut dianggap merupakan wujud bakti dia kepada Santa Muerte dan juga agar rezekinya terus ngalir. Ya gimana gak ngalir orang dia ngerampok? Masih ingat kan ketika dia kecil, dia ini dijual kepada seorang pria oleh ibunya. Tapi gak hanya itu. Selama tinggal dengan ibunya, Juana ini tuh disiksa, diperlakukan kasar sama ibunya, gak diurusin dan disuruh-suruh. Sedangkan kerjaannya si ibu ini tuh cuman mabuk-mabukan. Psikolog yang mengevaluasinya percaya, pengalaman kelam dengan ibunya saat usianya yang masih belia, ditambah perlakuan kejam lain, membuat dia menjadi seorang sosiopat. Dilansir dari web Alo Dokter, sosiopat dan juga psikopat masuk ke dalam gangguan kepribadian antisosial, di mana orang-orang ini mempunyai ciri seperti kerap mengabaikan hukum dan norma sosial, mengabaikan hak orang lain, tidak mawas diri, tidak memiliki rasa penyesalan maupun empati atau rasa kasihan pada orang lain. Gangguan kepribadian ini kerap kali dianggap melatar belakangi seseorang bisa menjadi pembunuh berantai. Tapi yang perlu diingat, orang dengan gangguan kepribadian sosial belum tentu akan menjadi pembunuh berantai ya. Sedangkan kalau pembunuh berantai sudah pasti punya indikasi bahwa mereka ini punya gangguan kepribadian sosial. Gitu, paham kan? Intinya, orang-orang seperti ini itu ketika melakukan kejahatan seperti menyakiti orang lain ataupun melakukan pembunuhan, sama sekali nggak ada rasa penyesalan. Bahkan di banyak kasus, mereka ini melakukan kejahatan tersebut sebagai hobi. Karena menyakiti atau sampai membunuh orang itu, bagi mereka mendatangkan kepuasan tersendiri. Sedangkan Juana dipercaya membunuh para korban yang kesemuanya merupakan wanita lansia sebagai ungkapan rasa sakitnya pada sang ibu yang udah jahat sama dia. Makanya kan korbannya ini spesifik ya, wanita lansia. Mirip ibunya gitu loh. Pada musim semi tahun 2008, Juana menjalani persidangannya. Jaksa Mexico City mengatakan bukti sidik jari Juana terkait setidaknya 10 kasus pembunuhan dari total 40 pembunuhan yang dikatakan kemungkinan mempunyai pelaku yang sama. Namun Juana mengakui hanya melakukan satu pembunuhan, yaitu pembunuhannya terhadap Alvaro. Pengadilan pun sepertinya menolak pengakuan ini. Dan ini menurutku yang epik. Dia kemudian didakwa dengan total hukuman 759 tahun penjara. Bayangin, 759 tahun penjara. Ini kalau beneran ya, tersangkanya tuh mungkin udah jadi fosil pas keluar. Well, anyway, sebenarnya hukuman tahanan maksimum di Meksiko itu adalah 50 tahun. Tetapi dengan berbagai dakwaan yang diterimanya, bisa dipastikan bahwa Juana Barraza akan mendekam di balik jeruji besi Santa Marta Acatitla seumur hidupnya. Well, itu tadi kisah tentang sang kriminal atau bisa dibilang serial killer Juana Barraza yang saat ini sedang mendekam di penjara. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.